Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P2 dan P3 setelah resume di SSCASN. Di sini kita akan membahas terkait dengan nilai tertinggi plus afirmasi, kemudian bobot soal ya untuk soal-soal P2, P3, P4 yang bakalan menjadi penentu P2, P3, P4 lulus ASN P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Nah, mengawali video kita pada hari ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya BKN ini sudah memberikan peringatan kepada teman-teman pelamar formasi kebutuhan khusus bahwa tersisa 1 hari untuk mendaftar. Nah, jadi bagi yang belum resume, segera melakukan resume hari ini juga, karena batas akhir melakukan pendaftaran itu sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah merupakan hari terakhir bagi rekan-rekan guru untuk melakukan resume di portal SSCASN. Nah, terkait dengan P2, P3 setelah resume nilai tertinggi tambah afirmasi, bobot soal, penentu P2, P3, P4 lulus ASN P3K 2023, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Nah, berdasarkan file yang kami dapatkan perihal mekanisme seleksi guru P3K 2023, di sini jelas terpampang Bapak Ibu ya terkait dengan mekanisme seleksi menggunakan CAT. Yang mana yang Bapak Ibu perlu ketahui itu ada 5 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Jadi Bapak Ibu guru P2, P3, P4 nanti Bapak Ibu akan mengikuti tes CAT apabila masih ada tersisa kuota formasi Bapak Ibu ya setelah penempatan pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Kemudian nantinya untuk P2, P3 dan P4 seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi dapat mengikuti seleksi wawancara. Seperti itu kira-kira ya. Tapi ingat ya, untuk seleksi wawancaranya juga itu masih bersifat CAT BKN, artinya dilakukan sistem komputer ya. Oke, jadi ingat Bapak Ibu ya, jadi untuk P2 P3 nantinya akan ada soal kompetensi teknis, tapi kabar baiknya untuk soal kompetensi teknis P2 dan P3 itu adalah situasi kerja sederhana atau terkait dengan pembelajaran di kelas, tupoksi guru, kinerja guru dan kompetensi guru. Tapi nantinya Bapak Ibu P2 dan P3 wajib tes manajerial juga, sosiokultural dan juga wawancara. Kemudian bagaimana untuk penempatan P2 P3 individu nantinya Bapak Ibu untuk P2 dan P3 itu nantinya akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing Bapak Ibu ya sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, jadi kalau misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu ada penempatan dan Bapak Ibu berhasil lulus tes CAT BKN, maka besar kemungkinan penempatan Bapak Ibu di sekolah induk nantinya. Tapi kalau misalkan tidak ada kebutuhan di sekolah induk Bapak Ibu dan Bapak Ibu lulus tes CAT BKN, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan atau ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Di sini sangat jelas dikatakan Bapak Ibu di poin ketiga, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, kemudian yang poin keempat, untuk P2, P3, P4 itu sama halnya dengan P1 akan
dilakukan pengurutan kategori untuk tahapan pengisian formasi. Nah, jadi yang paling diprioritaskan dulu setelah P1 itu adalah THK2 Bapak Ibu ya. Yang paling diprioritaskan terlebih dahulu itu adalah THK2. Setelah THK2 penempatan, maka lanjut lagi untuk guru honorer negeri, masa kerja minimal 3 tahun ke atas ya. Kemudian lulusan PPG dan guru non ASN itu yang menjadi prioritas tahapan pengisian formasi. Nah, untuk draft bobot seleksinya baik P2, P3, P4 ini seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk P2, P3, P4 nantinya itu akan mengikuti akan mengerjakan soal kompetensi teknis, manajerial ya. Saya ulangi, untuk P2 dan P3 akan mengikuti mengerjakan soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, butir soalnya untuk kompetensi teknis itu ada sekitar 100 nomor ya. 100 nomor, waktunya itu sekitar 120 menit. Bobot nilai untuk kompetensi teknis itu yang terbanyak di antara semua tipe konten Bapak Ibu, yaitu sekitar 50% ya. Nah, itu dia 50% ya. Kemudian nantinya untuk seleksi kompetensi manajerial itu jumlah soalnya sekitar 25 teman-teman ya, sekitar 25. Waktunya juga itu adalah 25 menit. Berarti 1 menit 1 soal untuk P2, P3, P4 untuk mengerjakan soal. Untuk kompetensi manajerial itu minimal idealnya Bapak Ibu menyelesaikan 1 soal 1 menit. Jadi pas 25 menit. Kemudian untuk sosial kultural itu butir soalnya ada sekitar 20-an teman-teman ya, kecuali ada perubahan nantinya. Waktunya itu 15 menit, bobotnya 30% sama halnya dengan kompetensi manajerial. Kemudian untuk wawancara itu butir soalnya nanti 10, waktu 10, bobot soalnya 20%. Nah, jumlah soal secara keseluruhan itu sekitar 155, waktunya 170 menit, bobotnya itu adalah 100%. Namun di sini ada yang berubah. Untuk wawancaranya nanti berdasarkan Kemenpan RB nomor 2649 itu nantinya tetap menggunakan tes CAT BKN ya. Untuk wawancara tetap tes CAT BKN. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, untuk draft afirmasi. Jadi apakah P2 P3 juga mendapatkan afirmasi? Jelas sekali Bapak Ibu ya. P2 dan P3 juga mendapatkan afirmasi, terutama afirmasi sertifikat pendidik. Nah, jadi bagi P2, P3 mendapatkan sertifikat pendidik, memiliki sertifikat pendidik, nantinya Bapak Ibu itu akan mendapatkan nilai tambahan sekitar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, ini keterangannya di sini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi termasuk P2, P3 dan juga pelamar umum. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita lanjut lagi ke keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023. Jelas sekali di sini dikatakan Bapak Ibu ya, terkait dengan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, seperti itu ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sini kita coba cek secara mendetail Bapak Ibu ya, terkait dengan soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3 ya. Kita coba cek di sini. Di sini jelas sekali ya, di sini di diktum ke-14 ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan di diktum ke-15 dibahas terkait dengan wawancara. Nah, jadi di sini ini sudah ada ya bobot nilai seleksi kompetensi teknis. Ya, kita coba cek di sini ya. Untuk materinya ini materi teknis, manajerial ya. Ini kisi-kisinya untuk kompetensi manajerial semuanya sudah lengkap di sini. Untuk kompetensi sosiokultural juga sudah lengkap materi soalnya di sini, tinggal dicari jawabannya ya. Nah, ini jumlah soalnya Bapak Ibu. Untuk seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Jadi ingat, untuk seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural
Waktunya itu ketiga-tiganya ini soal kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural itu waktunya itu 120 menit Bapak Ibu. Nah, bagaimana wawancara? Wawancara itu durasi waktu pengerjaannya adalah 10 menit, ya, 10 menit. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir dengan rincian sebagai berikut. Berarti ada perbedaan. Ada perbedaan dengan mekanisme seleksi P3K guru yang admin baca tadi. Jadi yang kita utamakan atau kita jadikan referensi utama ini Bapak Ibu, yang berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 ini yang paling valid ya. Nah, karena ini resmi dari Kemenpan RB. Ada di diktum ke-25. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir dengan rincian sebagai berikut. Seleksi kompetensi teknis itu berjumlah 90 butir soal. Ya, seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal, seleksi kompetensi sosial kultural itu 20 butir soal, wawancara itu 10 butir soal. Pembobotan nilai. Nah, ini pembobotan nilai untuk materi soal kompetensi dan wawancara. Untuk materi soal kompetensi teknis dan pelamarnya ini bobot soalnya ya. Insya Allah nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.